Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia. Nah, untuk kelas 12 di bab pertama, kita akan mempelajari materi sifat koligatif larutan. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di bab ini. Kompetensi dasar menganalisis fenomena sifat koligatif larutan seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sehingga tujuan pembelajarannya siswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam sifat koligatif larutan, menghitung harga penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Yang terakhir, memahami dan memberikan contoh nyata di lingkungan sekitar dari sifat koligatif larutan. Oke, sebelum masuk ke materi inti, ada materi yang sudah harus kalian kuasai sebelumnya agar dapat memudahkan kalian untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Ya, materinya adalah konsep mol. Konsep mol ini sudah kalian pelajari tentunya di kelas 10. Dimana untuk mencari mol ini banyak jalan ya. Apabila diketahui volume, itu rumusnya N sama dengan V per 22,4. Jika diketahui massa terlarutnya, itu N sama dengan massa per mR atau AR. Jika diketahui molaritas, N sama dengan molaritas kali volume. Jika diketahui jumlah partikel, N sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Masih ingat bukan? Nah, pernahkah kalian melihat kejadian ini di kehidupan sehari-hari? Seperti orang yang mengapung, es putar, air mendidih, dan mematikan lintah. Nah, keempat gambar ini ternyata ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu sifat koligatif larutan. Jadi, keempat gambar ini merupakan contoh dari penerapan sifat koligatif larutan. Lalu, apa sih sifat koligatif larutan itu? Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu. Kita review dulu, apa sih larutan? Nah, larutan ini merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh, misalnya larutan gula. Tentunya larutan gula ini merupakan campuran dari zat terlarutnya adalah gula ditambah pelarutnya adalah air, sehingga akan membentuk larutan gula. Nah, larutan ini ternyata mempunyai sifat khas. Sifat khas ini dinamakan sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah relatif zat terlarut. Jumlah relatif zat terlarut ini kita namakan konsentrasi. Ingat ya, sifat koligatif larutan ini hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah relatif zat terlarutnya. Nah, macam-macam sifat koligatif. Sifat koligatif ini ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, ini Miss punya 2 larutan. Yang pertama larutan air dan larutan gula yang dipanaskan. Ternyata titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air gula adalah 100,56 derajat Celcius. Nah, ternyata ada bedanya nih titik didih air sama titik didih air gula. Titik didih air itu lebih rendah dibanding titik didih air gula. Mengapa? Nah, tadi kaitannya sama pengertian sifat koligatif larutan. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, maka semakin tinggi atau semakin besar sifat koligatif larutannya.
Nah, ini contohnya air tadi, titik didihnya 100. Namun ketika air ditambahkan gula, titik didihnya menjadi 100,56. Tentunya kalau misalnya kita tambahkan terus gulanya, misalnya jadi 5 sendok, maka titik didihnya si air gula ini akan semakin tinggi lagi. Nah, itulah yang dinamakan sifat koligatif larutan. Sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, bicara tentang jumlah partikel jumlah partikel terlarut tadi sama aja dengan konsentrasi ya. Nah, konsentrasi ini ada 4. Yang pertama molaritas, yang kedua ada molalitas, yang ketiga ada fraksi mol, yang keempat ada persen berat. Apa sih macam-macam konsentrasi itu pengertiannya? Yang pertama molaritas. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah mol tadi sebelumnya sudah menjelaskan ya, untuk mencari mol itu banyak jalan. Nah, rumus dari molaritas adalah ini. M sama dengan mol dikali 1000 per V. V-nya dalam mili. Jadi kan pengertiannya mol terlarut dalam 1 liter larutan. 1 liter kan sama dengan 1000 mili. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan M sama dengan massa zat terlarut dalam gram dibagi mR dikali 1000 per V dalam mili. Masih bingung? Kita lihat contoh soal dulu ya. Misal, hitunglah molaritas 2 liter yang mengandung 6 gram CH3COH. Berarti di sini yang kita hitung adalah molaritas larutan CH3COH. Pertama kita tulis dulu datanya. Diketahui V volume pelarutnya 2 liter ya dari soal ini. 2 liter sama dengan 2000 mili. Nah, di sini ada 6 gram CH3COH. 6 gram CH3COH berarti massa zat terlarutnya. Di sini CH3COH merupakan zat terlarutnya. Pelarutnya adalah air. Massa si CH3COH adalah 6 gram. Nah, MR-nya, MR CH3COH sama dengan 60. Dari mana, Miss, 60 ini? MR ini kan kita dapat dari masing-masing AR. Ada ARC, ARH, dan ARO. Nah, jadi masing-masing AR ini yang ada di SPU kita jumlahkan sehingga mencapai 60 untuk CH3COH. Nah, pertanyaannya berapakah molaritas CH3COH? Tadi rumusnya M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per V. Massa zat terlarutnya kita dapat di soal ada 6, masukin 6. MR CH3COH ada 60, masukin di bawah 60. Dikali 1000 per V. V-nya tadi V pelarutnya adalah 2 liter. Kita ubah ke mililiter jadi 2000. Nah, 6 per 10 dikali 1000 per 2000 hasilnya 0,05 molar. Satuan molaritas adalah M. Boleh tulis M atau boleh molar. Next. Tadi ada molaritas. Lambangnya M besar. Nah, sekarang ada molalitas. Lambangnya adalah M kecil. Bedanya apa, Miss? Kalau tadi molaritas itu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, kalau molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut atau dalam 1000 gram pelarut. Rumusnya hampir sama dengan molaritas. M sama dengan mol dikali 1000 per massa pelarut. Kalau tadi molaritas itu per volume larutan, kalau molalitas 1000 per massa pelarut dalam gram. Sehingga kalau kita turunkan M atau molal sama dengan massa zat terlarut dalam gram dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut dalam gram.
Jangan terbalik ya dengan molaritas. Oke, kita ke contoh soal. Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,85 gram NaCl dalam 1000 gram air jika diketahui mR NaCl adalah 58,5. Oke, diketahui ini ada 5,85 gram NaCl. Berarti NaCl ini bertindak sebagai zat terlarut, maka massa terlarutnya 5,58 gram dalam 100 gram air. Air ini kan sebagai pelarut, maka kita masukkan massa pelarut sama dengan 100 gram. mR-nya tadi di soal ada 58,5. Ditanya berapakah molalitas NaCl? Masukkan ke rumus M sama dengan massa zat terlarut dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut. Tadi massa NaCl-nya 5,85, mR-nya di soal 58,5 dikali 1000 per massa pelarutnya di soal 100. Nah, ketika dihitung hasilnya ternyata 1 molal. Kalau tadi molaritas itu M-nya besar, kalau misalnya molaritas M-nya kecil, boleh tulis 1 M kecil atau 1 molal. Jelaskan perbedaan antara molaritas dengan molalitas. Oke, lanjut. Yang ketiga ada fraksi mol, lambangnya X. Definisinya adalah merupakan perbandingan antara banyaknya mol suatu komponen dengan mol total semua komponen yang ada. Tadi kan larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut, berarti ada mol terlarut sama mol total dari mol terlarut dan mol pelarut. Rumusnya maksudnya gimana, Miss? Oke. Nah, rumusnya adalah kalau kita mau cari fraksi mol zat terlarut, itu rumusnya adalah XT sama dengan NT per NT ditambah NP, di mana NT ditambah NP ini merupakan mol total larutan ya. Nah, kalau kita mau cari fraksi mol pelarut, XP sama dengan NP per NP ditambah NT. Jadi ketika siapa yang ditanya, bisa kita cari fraksi mol pelarut, berarti mol pelarut yang di atas. Kalau kita cari fraksi mol terlarut, mol terlarut yang di atas. Nah, dari kedua rumus ini kita dapat hubungannya fraksi mol total itu XT ditambah XP sama dengan 1. Masih bingung nih, Miss? Oke, kita ke contoh soal ya. Hitunglah fraksi mol zat terlarut dan pelarut dari suatu larutan glukosa yang tersusun dari 0,125 mol glukosa dan 0,24 mol air. Nah, dari soal ini kita harus analisis dulu siapa yang jadi zat terlarut, siapa pelarutnya. Nah, hitunglah fraksi mol zat terlarut dan pelarut dari suatu larutan glukosa. Glukosa ini bertindak sebagai zat terlarut. Nah, di sini kan ada air. Kalau air itu udah pasti pelarut. Jadi kita masukkan dulu nih ke rumusnya. Diketahui NT atau mol glukosanya, mol terlarutnya 0,125 mol. Mol pelarut atau mol air sama dengan 0,24. Ditanya berapa fraksi molnya. Pertama fraksi mol glukosa dulu, NXT. Berarti di sini mol glukosa ditambah mol glukosa dibagi mol glukosa ditambah mol air. Mol glukosa di soal 0,125. Mol glukosa ditambah mol air. 0,125 dibagi 0,365 hasilnya 0,342. Ini fraksi mol glukosa. Lalu fraksi mol airnya berapa, Miss? Langsung pakai rumus tadi aja kan, udah kita cari XT-nya. Pakai rumus hubungannya aja, XP ditambah XT sama dengan 1.
kita cari XP-nya. XP itu fraksi mol air. Jadi 1 dikurang fraksi mol glukosa. 1 dikurang 0,342 hasilnya 0,658. Itu untuk fraksi mol. Nah, yang terakhir ada persen berat. Merupakan suatu satuan untuk menunjukkan kadar suatu zat dalam 100 gram larutan. Rumusnya adalah persen berat zat terlarut sama dengan berat zat terlarut dalam gram dibagi berat larutan dalam gram dikali 100%. Contoh, berapakah berat zat etanol dalam 46% larutan etanol? Diketahui persen berat etanol atau zat larutnya 46%. Nah, berat larutan kita asumsikan 100. Karena 100 ini dari mana, Miss? Kita asumsikan dalam persen ini kan maksimal 100 ya. Jadi berat larutannya kita asumsikan di suatu larutan ini 100. Ditanya berapa zat terlarutnya, beratnya. Kayak persen berat zat terlarut atau persen berat si etanol sama dengan berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 100. Tadi persennya si etanol 46%, yang ditanya berat zat terlarut dibagi 100 gram dikali 100. Nah, maka berat zat terlarutnya adalah 46% dikali 100 gram dibagi 100%. Ini coret, jadilah 46 gram. Berarti dengan kata lain, kalau ada angka atau kalau ada persen 46% itu akan sama dengan 46 gram. Paham? Oke, jadi kesimpulannya, kita sudah sampai di kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar tentang pengertian sifat koligatif larutan. Tadi pengertiannya adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, melainkan tergantung pada jumlah relatif zat terlarut. Selanjutnya kita sudah belajar juga macam-macam sifat koligatif larutan. Tadi ada penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, selanjutnya kita juga tadi sudah belajar tentang macam-macam konsentrasi zat dan cara menghitungnya, dari molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen berat. Oke, untuk materi sifat koligatif larutan pendahuluan cukup sampai sini. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.